Kita lanjutkan ya. Untuk himpunan A ini berarti 500 dibagi 4. 500. Ini menggunakan pembulatan ke bawah ya. Tandanya seperti ini. 500 bagi 4. Ya, ternyata memang sudah bulat ya. Hasilnya itu 125. Kemudian himpunan B. Itu berarti pembulatan ke bawah dari 500 dibagi 5. Ini sama dengan 100. Ya, hasilnya sudah bulat ya. Untuk himpunan A iris B, berarti 500-nya yang dibagi 20. Yaitu sama dengan 25. Gini ya. Kemudian kita hitung berdasarkan rumus yang ini. A beda setangkup B itu sama dengan himpunan A ditambah himpunan B dikurangi 2 kali A iris B. Berarti ini sama dengan 125 ditambah himpunan B 100 dikurangi 2 kali irisannya ini ya, kali 25 ya. Ini berarti 225 dikurangi 50. Hasilnya adalah 175. Nah, ini baru untuk kalimat yang ini ya. Ini untuk kalimat yang habis dibagi 4 atau 5 namun tidak keduanya. Ini baru sepaket ini. Nah, yang kita cari yang tidak habis dibagi 4 atau 5 namun tidak keduanya. Berarti kata tidak ini adalah komplement dari ini. Komplemennya bagaimana? Berarti kita mencari kardinal dari A beda setangkup B, ini kita komplementkan. Ya, berarti sisanya ya. Sisanya dari universe-nya dikurangi hasil hitung yang tadi kita dapatkan. A beda setangkup B. Berarti ini sama dengan 500 dikurangi 175, hasilnya adalah 325. Ini hasilnya ya. Jadi harus hati-hati dalam membaca soal. Kalau tidak ada kata tidak, berarti selesai sampai sini saja, sampai 175 saja. Tapi karena ada kata tidak, ini agar tidak menyusahkan kalimat kata tidaknya, maka kita selesaikan dulu yang ini. Begitu untuk prinsip ini contoh untuk prinsip eksklusi ya, untuk yang eksklusif OR atau di sini kalau dalam himpunan dia disebutnya beda setangkup. Berikutnya adalah mengenai pembuktian proposisi himpunan. Di sini kita akan diberikan pernyataan menggunakan notasi himpunan, kemudian diminta untuk membuktikan. Apa yang dibuktikan? Ini bisa berarti dua hal, yaitu pertama set identity atau kesamaan. Ya, kalau dalam logika yang kemarin itu seperti ekivalensi, ya, ekivalensi logika. Nah, ini menggunakan hukum aljabar himpunan. Ini ya, contoh aljabar himpunannya. Nah, ini contoh set identity atau kesamaan. Atau bisa juga dalam bentuk implikasi. Nah, kalau yang ini tidak, ini silakan bisa dibaca sendiri ya, untuk yang implikasi. Ini tidak akan banyak kita gunakan. Oke, untuk membuktikan yang set identity itu maksudnya adalah pernyataan sebelah kiri apakah sama dengan pernyataan yang sebelah kanan, ruas sebelah kiri apakah sama dengan ruas sebelah kanan, seperti ekivalensi logika yang kemarin. Nah, itu cara membuktikannya. Yang pertama bisa menggunakan diagram Venn. Diagram Venn ini kita bisa menunjukkan bentuk kesamaannya dengan menggambarkan yang ruas kiri satu diagram Venn sendiri, yang ruas kanan pun juga diagram Venn. Yang berbeda, yang terpisah ya, yang terpisah. Kemudian kita bandingkan hasil gambarnya. Kalau yang diarsirnya itu sama, maka dia membuktikan bahwa kesamaannya terbukti. Contoh misalnya ini adalah hukum distributif ya. Kita gambarkan yang ini, A iris dari B iris C. Pertama kita kerjakan dulu yang B iris C-nya. B iris C-nya yang mana dan seterusnya ya. Kemudian kita gambarkan yang kedua. Saya akan mencontohkan di sini. Kita pindahkan di sini tadi membuktikan A iris dari B gabung C apakah sama dengan A iris B gabung A iris C. Ini adalah hukum distributif ya.
Untuk yang ruas kiri, kita gambarkan di sini. Posisi ABC-nya harus sama ya. Ini yang ruas kiri, ini yang ruas kanan. A, B, dan C. A, B, C. Yang ini juga sama. Kemudian kita perhatikan, kalau yang ini kan berarti B gabung C dulu, kita arsir ya. B gabung C, saya arsir dengan menggunakan warna hijau. B gabung C. Nanti hasil akhirnya saya akan arsirnya warna merah ya. B gabung C. Kemudian dari B gabung C ini diiris terhadap A. A iris B gabung C. Jadi yang hasil gabungan ini diiris terhadap himpunan A. Berarti yang ini. Nah, yang warna merah ini ya. Ini jawabannya untuk yang warna merah. Kemudian yang sebelah kanan, A iris B, kita buat dulu A iris B. A iris B berarti yang ini. Digabung dengan A iris C, kita kerjakan dulu yang A iris C-nya. A iris C-nya berarti yang ini. A iris C yang ini. Ini yang pertama ini A iris C ternyata ya, mohon maaf. Yang saya arsir pertama itu A iris C, yang ini adalah A iris B. Kemudian digabung hasilnya. Ya. Hasil gabungannya. Oh maaf, yang ini enggak ya. Jadi mohon maaf, saya ulangi. Di sini deh. Biar nggak bingung. Pertama A iris B. A iris B yang ini. Kemudian yang kedua adalah A iris C, yang ini. Ini ya, A iris B, A iris C, kemudian digabung. Hasilnya adalah yang ini. Yang diarsir seluruhnya ya. Saya tebalkan dengan warna merah, menunjukkan bahwa itu adalah jawabannya. Nah, ternyata hasilnya sama, daerahnya sama, sebelah situ juga. Maka kesamaan ini berlaku. Seperti itu ya. Ini gambar salah ya, mohon maaf. Ini adalah gambar yang untuk yang kanan yang ini. Itu kalau menggunakan diagram Venn. Kemudian cara yang berikutnya, oh maaf, ada catatan bahwa diagram Venn ini bisa digunakan hanya untuk himpunan yang tidak banyak jumlahnya. Contohnya 3 seperti tadi ya. Kalau udah 4, 5 dan seterusnya itu akan sulit menunjukkan pembuktiannya. Maka metode ini dianggap metode yang valid. Tidak dianggap metode yang valid untuk pembuktian secara formal karena akan sulit kalau himpunannya banyak. Kemudian yang berikutnya adalah menggunakan tabel keanggotaan. Kita akan menggunakan angka 1 untuk menyatakan bahwa elemen adalah anggota himpunan dan 0 menyatakan bukan himpunan. Contoh ini. Nah, ini dia berlakunya sama seperti tabel kebenaran ya pada materi logika. Jadi yang sebelah kiri ini kita gambarkan di sini ya. Kemudian yang sebelah kanan itu hasilnya adalah yang ini. Caranya adalah ini ya. Nah, ini nanti berlakunya adalah sama seperti kalau misalnya gabung itu berarti sama seperti atau. Sedangkan kalau irisan itu sama seperti dan. Kemudian 0 menotasikan salah, 1 menotasikan benar. Ya, jadi di sini urutannya kita punya anggaplah seperti 3 proposisi disusun seperti ini. Ya, kemudian ini susunannya seperti ketika kita punya 3 proposisi ya, ada 8 baris. Sama persis ya, seperti itu. Cuma bedanya ini menggunakan nilai 0 dan 1. Kemudian kalau gabung, nah ini, gabung B gabung C. Berarti kita mencari yang 0 gabung 0, hasilnya ya 0. Dia bukan elemen B, dia bukan elemen C, ya berarti hasil gabungannya pun juga bukan elemen. Alias kalau 0 ketemu 0, hasilnya 0. Ini juga sisanya bernilai 1. Kemudian hasil ini kita iriskan terhadap A. Kalau irisan berarti dia sama seperti dan. 1 ketemu 1 hasilnya 1, sisanya 0. Ya.
Jadi kita cari saja yang 1 ketemu 1 adalah 3 baris bawah ini ya. Nah, hasilnya adalah ini, sisanya 0. Kenapa 3 baris bawah saja? Karena kalau irisan itu kan dia harus ada di A, harus ada di B gabung C-nya. Ya, jadi harus yang dua-duanya bernilai 1. Maka hasilnya adalah yang 3 baris bawah ini 1, sisanya 0. Sedangkan untuk pernyataan yang sebelah kanan, ruas kanan, ini kita cari satu-satu. A iris B berarti kita cari yang di A-nya 1, B-nya 1, hasilnya pasti 1. Dia masuk A dan dia juga harus masuk B untuk menjadi irisan. Dapat 1 ketemu 1 ada di 2 baris terbawah. Hasilnya ini ya. Sisanya 0. Sedangkan A iris C dia masuk A dan masuk C, jadi harus A sama C-nya nilainya 1, yaitu ada di baris ke-6 dan ke-8. Ini ya, 6 ke 8. Sisanya 0. Kemudian ini digabung. Kalau digabung berarti yang penting ada nilai 1, hasilnya 1. Kan yang penting dia masuk ke salah satunya juga boleh. Hasilnya ini. Dan ternyata ini, kolom yang ini sama dengan kolom yang ruas kiri, sehingga dia sama. Ya. Seperti itu.